hanya bisa makan sisa-sisa makanan di samping. Kakak melihat adiknya menatap daging babi kecap dengan penuh harap, lalu ingin memberikan sepotong kepada adiknya. Namun, ketika sumpitnya baru saja menjangkau, nenek langsung menamparnya. Mengeluh bahwa kedua saudara perempuan itu adalah beban, tidak layak untuk makan daging yang begitu baik. Juga menyatakan bahwa cucu laki-laki yang besar sedang tumbuh, akan menjadi tulang punggung keluarga di masa depan. Pada hari itu, anak laki-laki menerima surat penerimaan perguruan tinggi. Seluruh keluarga sangat bersemangat. Nenek bahkan berteriak untuk membanggakan keluarga sampai mati. Namun, yang tidak terduga adalah ibu dan anak mendengar anak laki-laki mengatakan bahwa biaya kuliah membutuhkan belasan. Ternyata segera ingin memindahkan rumah tua tempat tinggal kedua saudara perempuan. Meminta mereka untuk pindah ke ruang tamu dan tidur di lantai. Ibu baru saja ingin membela putrinya. Namun, nenek langsung menamparnya dengan keras. Siapa yang peduli dengan dua orang yang tidak berguna itu? Gadis itu segera menyatakan bahwa dia juga akan ikut ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Harus ada lingkungan belajar yang baik. Namun, ayahnya mendengar. Langsung menyatakan, setelah gadis itu menyelesaikan kelas 3 SMA, dia akan langsung menikah dan menukar mahar. Gadis itu sudah cukup menderita dalam keluarga yang mengutamakan anak laki-laki. Dia sangat tahu bahwa hanya dengan belajar bisa mengubah nasib. Maka dia bertekad untuk berusaha keras. Setiap kali ada waktu, dia belajar. Hanya untuk diterima di universitas terkemuka. Membuktikan bahwa dia tidak kalah dari anak laki-laki. Akhirnya, usaha tidak mengkhianati orang yang berusaha. 1 tahun kemudian, gadis itu dengan gembira memegang surat pemberitahuan dari Universitas Tsinghua. Mengabarkan kabar baik kepada seluruh keluarga. Namun, kecuali ibu dan adiknya, orang lain tidak merasa senang dengan hal itu. Ayah bahkan menyuruh gadis itu untuk mulai bekerja di puskesmas di kota besok. Ibu segera merendahkan diri untuk meminta belas kasihan bagi putrinya. Namun, ia justru mendapat cercaan dari nenek dan ayahnya. Gadis itu terpaksa berlutut di depan ayahnya dan memohon dengan penuh harap. Namun, ayahnya malah marah dan tersinggung. Ia bahkan menyatakan bahwa saat ia lahir, seharusnya dia dibuang ke gunung untuk diberi makan serigala. Gadis itu benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Emosi yang tertekan selama bertahun-tahun akhirnya meledak pada saat ini. Apakah aku meminta untuk dilahirkan? Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kamu memperlakukanku? Lihatlah ayah orang lain. Apakah sama seperti kamu? Selain memihak putramu. Hanya karena aku seorang gadis. Hanya karena aku harus menikah di kemudian hari. Jadi aku pantas untuk dibuli olehmu, ya? Lihatlah dirimu sendiri. Seperti apa dirimu? Memukul dan mencaci. Memihak dan kuno. Orang tua yang keras kepala seperti ini sama sekali tidak layak menjadi ayahku. Coba katakan sekali lagi padaku. Katakan saja. Seharusnya kamu tidak melahirkanku. Di matamu hanya ada Sumingyu. Sumei, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Nimher Stio. Kamu pikir ayah ingin melahirkanmu? Dia ingin merawatmu. Jika aku jadi ayah, jika aku tidak memukulmu hari ini, itu aneh. Kamu ini barang brengsek. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Ayahnya, jangan dipukul lagi. Putriku sudah tahu kesalahannya. Ibu, jangan campur tangan. Sumei ini memang harus dipukul. Pergi dari sini. Hari ini harus benar-benar memberi pelajaran padanya. Apakah dia berani membantah lagi? Kamu pukul. Jika berani, pukul aku sampai mati. Anggap saja aku bukan putrimu. Karena kamu begitu membenci putrimu. Kenapa masih melahirkan aku? Kamu tidak layak menjadi ayahku. Ulangi sekali lagi. Dari kecil sampai besar. Tidak peduli, Sumingyu. Apa permintaan yang diajukan? Kamu harus memenuhinya dengan sepenuh hati. Dan saya dan adik perempuan saya, Nimher Stio, setiap hari hanya bisa makan sisa makanan. Di matamu sebenarnya, apakah masih ada aku sebagai putrimu? Sumei, kamu sudah cukup. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu bilang begitu padaku? Tahun lalu Sumingyu masuk universitas. Uang sekolah cukup. Kalian menjual rumah. Juga harus membiayainya sekolah. Beri dia 5.000 yuan. Membiarkannya pergi berlibur. Dan saya dengan susah payah masuk universitas. Anda meminta saya untuk pergi bekerja di pusat kesehatan. Apakah ada orang tua sepertimu? Ini benar-benar terbalik. Apakah kamu masih berani dibandingkan dengan kakak? Hari ini saya harus memukulmu sampai mati. Ayahnya, kamu, cepatlah bicara sedikit. Ibu, jangan campur tangan. Hari ini, bahkan jika dia membunuh saya juga ingin mengatakannya. Seperti kalian yang sudah dewasa, memberikan kalian 10 atau 20 tahun. Rumah ini tetap seperti ini. Mengurus makanan dan tempat tinggalmu. Membesarkanmu sampai sebesar ini. Kami bersalah, kan? Jika kamu tidak setuju, kamu bisa meninggalkan rumah ini. Tidak ada yang memaksa kamu. Baik, lagi pula rumah ini tidak ada tempat untukku. Kalau begitu, saya pergi. Mulai sekarang, aku dan keluarga ini tidak akan memiliki hubungan lagi. Menghasilkan uang sendiri. Membiayai kuliah sendiri. Mulai sekarang, aku bersamamu. Memutuskan hubungan secara tegas. Putriku, apakah kamu berani pergi? Hari ini, mematahkan kakimu. Kau sialan. Kau ini, saling bertemu. Kembalilah padaku. Ceritakan padaku dan masuklah. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda membiarkan saya keluar. Buka pintunya, buka. Karena kami tidak bisa menjawabmu. Maka carilah seseorang untuk mengurusnya. Beberapa hari lagi,
Aku akan menemukan keluarga yang baik untuk menikahkanmu. Kebetulan, hadiah uang diterima. Juga bisa untuk cucu besar saya. Saya tidak akan menikah. Anda membiarkan saya keluar. Itu bukan urusanmu. Kau harus patuh. Menikah dengan baik. Suara orang terdengar. Saya tidak akan menikah. Anda membiarkan saya keluar. Mengeluarkanmu. Kau sudah bertemu. Ibu, aku mohon padamu. Cepat cari cara. Lepaskan aku. Pertunjukan yang diadakan oleh nenekmu. Sudah saatnya mencarikanmu seseorang untuk menikah. Ibu, Mei Mei masih kecil. Baru 18 tahun. Sumei, keluargaku. Menikah atau tidak? Kau seorang asing. Sudah bilang tidak. Nenek, lepaskanlah. Lem susu. Boleh? Pergi sana. Kau sialan. Ini bukan urusanmu. Diam dilepaskan. Aku harus mematahkan kakimu. Ibu, kau menikah. Mungkin tahun. Masih bisa jadi cucu. Cucu. Pendek. Kamu ngomong apa banyak sama dia? Kasih kamu 1000 yuan. Menantu yang membawaku. Ayo bersenang-senang. Uang untuk tukang potong tidak cukup. Nenek yang memutuskan. Kasih kamu 10.000. Pergi bermain. Terima kasih, nenek. Terima kasih untuk apa? Aku nenekmu. Nenekmu 7. Tidak hebat. Tidak dapat diterjemahkan, teks tidak jelas. Tidak termasuk mobil kanan kamu. Tambah nomor kamu. Ayah mereka berdiri. Bunga kecil berdiri. Tidak dapat diterjemahkan, teks tidak jelas. Kamu semua berurusan. Jika tidak, CTO tambah aku. Kamulin belum kamu. Tidak dapat diterjemahkan, teks tidak jelas. Kamu tidak makan. Kamu tinggal di sini. Bu kuning berdiri. Tidak dapat diterjemahkan, teks tidak jelas. Kaya. Tidak dapat diterjemahkan, teks tidak jelas. Kamu tinggal. Naga kecil. Tidak dapat diterjemahkan, teks tidak jelas. Kalian berhubungan dengan buku. Panitia komite. Kamu bilang apa? Kalah dari seorang siswa. Betul. Dia tidak peduli apakah itu mata uang virtual, Olimpiade Matematika Internasional, desain, di semua aspek terus-menerus. Juara pertama di semua daftar besar. Orang ini, bisa dibilang dia adalah sebuah legenda. Segera tanda tangani orang ini. Berikan perlakuan terbaik. Orang seperti ini hanya bisa jadi teman. Tidak bisa jadi musuh. Itu adalah gadis dari keluarganya. Sudah keluar lebih dari setahun. Di luar sana bekerja sebagai pelacur. Anakku di luar. Yang aku lihat dengan mata kepala sendiri. Hal ini sudah menyebar di desa. Cepat pergi. Jangan bicara di sini. Nanti biarkan orang mendengarnya. Lihatlah. 2 putri yang kau lahirkan. Wajah keluarga Su yang tua. Semua sudah dipermalukan oleh si kecil yang imut. Kenapa kamu juga percaya? Gosip di desa. Mei Mei adalah yang kau besarkan. Orang macam apa dia? Apa kamu masih belum jelas? Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Bagaimana mungkin tidak? Sudah menyebar di desa. Apa mereka hanya mengada-ada? RK asli. Nenek dan kakak bukan orang seperti ini. Original. Aku lihat kamu yang imut ini. Nanti seperti kakakmu. Semuanya bukanlah hal yang baik. Saat itu, seharusnya tidak membesarkan kalian berdua. Sampai sebesar ini. Ibu, jangan bicara lagi. Lagi pula, saya tidak percaya saya sendiri akan melakukan hal seperti ini. Kecuali jika dia kembali. Dia harus mengatakannya langsung di depan saya. Dia masih berani kembali? Jika dia berani kembali, saya mematahkan kakinya. Sumei memimpin seluruh grup yang, dan dengan cepat bangkit, menguasai berbagai pasar di Daxia. Dalam waktu singkat 7 tahun, menjadi legenda generasi Daxia. Sudah 7 tahun. Ibu, Xiao Hua, apakah kalian baik-baik saja? Masih ada 3 bulan lagi. Kontrak saya sudah dibatalkan. Saat itu, saya bisa pulang untuk melihat kalian. Direktur Sudian, Anda berinvestasi untuk desa kalian. Untuk membangun sekolah. Sekarang sudah resmi dibuka. Sangat baik. Saya ingin anak-anak di desa itu. Yang sama seperti saya. Yang mengalami penganiayaan keluarga. Semuanya mendapatkan pendidikan. Semua harus keluar. Jadi, tolong sampaikan kepada Liu Tian. Waktu pembangunan harus dipercepat. Sekolah harus segera mulai digunakan. Baik, saya mengerti. Ngomong-ngomong, Direktur satu hal lagi. Hal apa? Nenek Anda berulang tahun ke-70 dalam beberapa hari ini. Di rumah akan segera disiapkan pesta. Kamu jangan pergi. Sudah diingat, nenekku. Sejak kecil dia tidak begitu suka padaku. Diperkirakan pada saat ini, dia juga tidak begitu ingin aku kembali. Kontrakku
Masih ada 1 hari lagi untuk berakhir. Ingin kembali juga tidak bisa. 1 hal lagi. Tentang mobil boneka. Bonekaku. Salah arah. Saya dengar. Kakak laki-laki Anda akan segera menikah. Pihak perempuan meminta mahar yang sangat tinggi. Ayahmu untuk mengumpulkan uang. Bersiap untuk menikahkan boneka Anda. Menikah dengan Liu Yigo di desa. Apa? Bagaimana bisa ayahku seperti ini? Xiaohua masih sangat kecil. Tidak bisa, aku harus segera kembali. Jika Xiaohua menikah dengannya, hidup ini akan berakhir. Siapkan mobil untukku. Aku ingin pulang. Suamiku, ada sesuatu di rumah. Apa yang terjadi? 1 atau 2 kalimat pun tidak bisa dijelaskan. Aku sekarang harus pulang. Jika terlambat, sudah tidak ada waktu lagi. Sayang, jangan panik dulu. Begini, aku sekarang segera memesan tiket pesawat untuk kembali. Baik, aku akan kembali duluan. Pembatalan lebih awal. Perjanjian kontrak Sumei. Membuka semua dananya. Pesankan saya tiket. Saya ingin kembali. Tapi, ketua, menghapus batasan lebih awal. Jangan khawatir tentang itu. Saya akan mengurusnya. Sudah sesuai dengan pekerjaan. Beritahu Liu Tianqi. Lindungi istriku dengan baik. Jingjing baik. Ya Tuhan, Presiden grup yang datang. Berapa kamu? Berikan saya tangan yang baik. Jika Presiden tidak puas, tidak ada yang bisa berharap mendapatkan gaji. Mengerti dengan jelas. Keberuntungan datang dari langit. Energi positif muncul dari timur. Hari ini adalah untuk Nyonya Liu. Hari ulang tahun ke-70. Seluruh desa Su mengucapkan selamat kepada Nyonya Liu. Semoga beruntung seperti Laut Timur. Umur panjang seperti Gunung Selatan. Beruntung seperti Laut Timur. Umur panjang seperti Gunung Selatan. Tunggu sebentar, makanannya akan datang. Semoga semua makan dan minum dengan baik. Para tetangga sekalian, hari ini adalah ulang tahun ke-70 ibu saya. Terima kasih kepada semua yang datang. Saya sudah kiang. Mari saya angkat gelas untuk semua. Ayo, di hari istimewa ini, saya ingin memberikan kepada semua orang satu. Kebahagiaan bertambah bahagia. Lagi, saya akan sangat